Hey, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Sekarang tanggal 31 Juli 2020 dan ini adalah hari yang spesial banget karena sekarang tepat setahun yang lalu gue pindah dari Indonesia dan sekarang tepat hari ini adalah 1 tahun gue ada di Brunei Darussalam. Mantap. Jadi tahun lalu, tahun 2019, tanggal segini nih, tanggal 31 Juli, gue sama keluarga gue itu mutusin buat pindah ke Brunei karena tuntutan pekerjaan. Di mana waktu itu istri gue dapat penugasan di Brunei Darussalam selama 3 tahun, dan hal itu menyebabkan mau nggak mau gue harus ikut mendampingi, karena yang pindah nggak cuma anak gue doang, tapi juga nggak cuma istri gue doang, tapi juga anak di bawah. Jadi mau nggak mau gue harus ikut. Jadi itulah ceritanya kenapa gue bisa ada di Brunei Darussalam. Jadi yang kerja di sini istri gue nggak. Dan ini juga spesial juga karena sejak saat itu, artinya sejak tanggal 31 dan hari ini adalah genap 1 tahun gue alih profesi dari pekerja kantoran menjadi seorang bapak rumah tangga. Hal yang nggak pernah gue sangka-sangka bisa gue lakuin. Serius. Minum dulu. Jadi itu hal yang menurut gue cukup ajaib bisa gue lakuin. Gak pernah ada kepikiran di kepala gue bakal jadi gue harus alih profesi, harus meninggalkan pekerjaan dari seorang pekerja kantoran yang tiap hari kerja dari pagi pulang sore sampai gue harus jadi seorang bapak rumah tangga. Jadi dari yang tadinya mencari uang jadi mengurusi pekerjaan domestik. Itu gue nggak sangka banget, dan ternyata gue bisa melakukan itu gitu. Oh ya, ngomong soal pekerjaan, tadi gue nyebut kayak pekerjaan gue di Jakarta kan, memang ya. Jadi gue sekarang posisinya adalah sedang cuti, tapi cuti panjang, unpaid, tidak dibayar, karena gue cutinya sampai 3 tahun gitu. Jadi selama istri gue tugas, nah itu gue cuti. Kerjaan gue tetap ada, tapi statusnya gue nonaktif. Ya udah gitu aja. Seru sih melakukan hal yang baru dan konsisten selama 1 tahun penuh, ternyata cukup menyenangkan. Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa gue sampai ikut ke Brunei dan gue harus rela ninggalin pekerjaan gue. Dari semua hal itu sebenarnya yang paling penting adalah faktor utamanya, alasan utamanya kenapa gue sampai pindah adalah karena anak. Jadi waktu tahun lalu anak gue itu umurnya masih 2 tahun mau 2 tahun menjelang 3 tahun lah, 2 tahun sekian bulan, terus mau 3 tahun. Itu perkembangannya, tumbuh kembangnya agak sedikit masalah. Dia mengalami yang namanya speech delay atau terlambat bicara, tapi walaupun belum sampai yang level parah, hanya telat gitu. Baru bisa mengucapkan beberapa suku kata aja gitu. Sementara kalau gue lihat di grafiknya
tumbuh kembangnya harusnya di umur segitu tuh udah cerewet banget gitu. Tapi dia baru bisa mengucapkan beberapa kata. Nah, hal ini tuh karena salah pola asuh. Karena gue dan istri gue kan kerja, kita berangkat pagi, pulang malam. Gue kadang pulang bahkan malam banget, istri gue juga gitu. Jadi waktu sama anak itu dikit banget. Gue berangkat, anak gue masih tidur. Gue pulang pun juga cuma sebentar, paling sejam 2 jam dia tidur habis itu. Karena terus selama waktu kami kerja itu anak dititipin di daycare. Dan interaksi dengan kami pun juga, dengan kita sebagai orang tua, dengan gue juga sedikit banget. Akhirnya ya itu sampai rumah juga capek kan, mungkin nggak sempet ngajarin dia main, ngajarin dia ngomong apa segala macam. Akhirnya dampaknya ke keterlambatan bicara itu. Nah, karena itu akhirnya pas gue sadarin hal itu, gue takut berlanjut. Nah, akhirnya ya inilah salah satu alasannya gue lepas pekerjaan gue untuk yaitu buat dampingin istri gue, dan juga buat membalas membalas waktu yang sudah hilang selama dari dia lahir sampai dia umur 3 tahun itu. Banyak waktu yang hilang dan gue harus membalasnya di sini. Jadi tanpa pikir panjang, gue langsung kan itu, gue isi form untuk cuti panjang itu, dan ya udah let it go aja gitu. Jadi gue sekarang statusnya tidak bekerja, tapi non aktif, dan gue sekarang bapak rumah tangga 100%, dan gue bangga banget sama hal itu. Dan cukup berkesan banget. Banyak sih hal-hal yang berkesan selama 1 tahun ini, selama 1 tahun gue di Brunei. Salah satunya adalah banyak ya, dari adaptasi budaya baru, lingkungan baru, bahasa mirip-mirip lah, tapi lebih dominan di sini banyakan pakai bahasa Inggris. Banyak hal yang menarik yang terjadi udah 1 tahun ini. Terus gue ngerasa keren juga sih, maksudnya kerennya tuh ya itulah. Balik lagi ke soal tadi ya, 1 tahun ini. Jadi buat gue pencapaian selama 1 tahun ini tuh, buat gue itu pencapaian yang sangat besar ya, yang pernah gue lakukan ya, achievement ya, dalam diri gue sendiri ya, sifatnya ya, ke dalam. Berani mengambil sebuah keputusan besar dari yang pekerja kantoran tadi jadi bapak rumah tangga itu, lu serius, itu butuh effort yang sangat gede banget. Lo nggak cuma sekedar aku mau di rumah aja lah gitu kan, bantu ngurusin anak gitu. Ternyata nggak gitu sih, karena berat banget men, asli. ngurus rumah asli berat, dan gue salut banget sama orang-orang yang memilih itu gitu, memilih jalan hidupnya untuk mengurus rumah tangga. Itu gue salut banget. Kayak ibu-ibu ya, para perempuan yang memilih untuk di rumah daripada bekerja, daripada memilih karir. Atau juga untuk para suami yang nasibnya kayak gue, yang harus memilih menjadi bapak rumah tangga karena keadaan. Itu gue juga salut banget sama mereka semuanya, karena itu gak gampang. Kayak gue sendiri pun akhirnya banyak hal baru yang harus gue pelajarin, dari mulai hal simpel deh, beresin rumah, terus mandiin anak. Terus hal yang paling gampang sebenarnya, main sama anak. Kan gampang banget ya, tapi susah. Terus apa lagi ya, masak, belanja, nyuci piring, nyuci baju.
banyak deh, terutama masak ya. Masak tuh berat banget sebetulnya, karena ternyata nggak segampang itu. Walaupun sebenarnya gue cukup hobi memasak, walaupun nggak jago tapi gue hobi. Dan ternyata tapi nggak segampang itu masak gitu loh. Itu juga satu hal tersendiri, karena kayak lu harus nyiapin sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan itu capek main di dapur. Tapi alhamdulillah sih semuanya bisa gue lewatin sih, karena bagian-bagian beratnya ya bisa gue lewatin ya, karena memang passion kali ya. Bukan passion sih, lebay sih kalau passion sih, hobi kali, hobi gitu. Jadi untungnya gue hobi di dapur, untungnya gue hobi punya hobi juga masak gitu, walaupun mungkin masakan gue nggak enak-enak amat, tapi ya hobi lah gitu. Jadi nggak berat buat gue melewatinya dengan cukup santai, nggak terlalu gue pikirin banget. Justru yang berat itu, yang bikin berat itu lingkungan di Brunei, karena gue orang yang suka nggak suka keramaian juga, cukup suka dengan yang namanya ketenangan. Tapi Brunei terlalu sepi, problemnya itu terlalu quiet. Jadi karena manusianya dikit ya di sini ya, jadi itu juga satu masalah buat gue, karena gue jadi ngerasa lu tau kan, kalau misal orang dari satu profesi, gue kerja udah hampir 10 tahun men, dan tiba-tiba harus merubah ritme hidup gue yang udah gue jalanin rutin selama 10 tahun dalam sebuah ritme yang bisa dibilang mungkin buat orang yang nggak ngerti itu nggak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Dari yang tadinya lu bekerja cari uang, jadi lu nggak ngapa-ngapain. Gue bukan nggak ngapa-ngapain sih, dari yang tadinya lu bekerja terus tiba-tiba lu harus bekerja di rumah, ngurus rumah. Itu perubahan itu tuh besar. Jadi itu melibatkan emosi. Jadi lu bakal, kalau yang nggak tahu sih ya, tiap orang beda-beda sih, tapi kayaknya pasti semua orang akan mengalami hal yang sama kayak gue gitu, akan melewati sebuah masa di mana lu kelelahan secara fisik dan emosi, mental, itu pasti lu akan mengalami kelelahan itu. Feeling helpless, nggak berdaya, kadang juga terasa juga sih. Tapi gue bersyukur banget gue bisa lewat itu udah 1 tahun sih. Cukup seneng. Tapi yang nggak senangnya tahun ini nggak bisa pulang ke Indonesia karena nggak ada flight, karena pandemi COVID-19. Jadi ya sudah, kita stay di Brunei, nggak tahu sampai kapan. Yang jelas di Brunei sendiri sih COVID-nya udah selesai, udah hampir masuk bulan ketiga, udah nggak ada kasus, nggak ada case lagi di sini. Tinggal nunggu gimana Indonesia, karena di Indonesia trennya masih naik. Gue baca berita, trennya masih naik, dan belum nunjukin kurvanya, belum nunjukin sampai puncaknya. Jadi kayaknya nggak tahu sampai kapan di Indonesia. Mudah-mudahan sih segera cepet ya, karena gue pengen banget pulang. Gue pengen ketemu teman-teman gue pengen ketemu keluarga gue, terutama nyokap sama bokap gue sama adik gue, pengen banget ketemu. Terus gue pengen ngerasain macet, pengen ngerasain naik motor lagi. Banyak sih yang gue kangenin sih dari Indonesia, jalan-jalannya normal semua, ekonominya. Karena pas pandemi kayak gini, pas pandemi datang ke Indonesia tuh, Indonesia ekonominya lagi sedang berkembangnya banget, lagi benar-benar ada sebuah perubahan besar di Indonesia. Tapi ya sayang harus terhenti sebentar, harus melambat lagi karena pandemi. Ya mungkin segitu kali ya. Di tahun gue sengaja bikin gak mau lebih dari 15 menit karena pasti ngebosenin. Paling nanti kalau mau ngebahas soal ngapain aja selama jadi bapak rumah tangga, ya itu ada video sendiri deh kalau gue nggak malas. Karena udah dari abis puasa kayaknya gue males recording, males ngerekam, males ngevlog, terutama males ngeditnya. Jadi ya nanti kita lihat apakah gue semangat, apakah gue nggak ada niat. Kalau ada niat nanti gue bikin, kalau nggak ada ya udah kan.
Yang jelas video ini 1 tahun ini kayaknya bakal gue posting karena ini monumental banget buat gue, buat istri gue, buat ya terutama buat gue sih, karena perubahan besar itu gue banget yang ngerasain gitu kan, yang tadi cerita udah gue sebutin di atas. Oke, karena hari Jumat, oh ya selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan di Indonesia, karena di Brunei baru besok tanggal 1 Agustus baru sholat, baru Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman di Indonesia. Kalau di Brunei baru besok, karena di sini selalu beda 1 hari. Jadi ya udah segitu dulu. Oh ya, karena bentar lagi juga anakku bangun dan gua harus siapin sarapan, terus ngantar dia ke mandiin, terus ngantar dia ke sekolah. Oke, segitu dulu videonya. Kalau suka di share, di like, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.